Pemirsa, aksi pedagang Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang menolak kedatangan petugas penanganan COVID-19 viral di media sosial. Para pedagang diduga mengusir petugas karena keberatan melakukan rapid test. Aksi penolakan terhadap kedatangan petugas medis ini terekam dalam video amatir. Beberapa kendaraan milik petugas meninggalkan area pasar. Dalam video ini, para pedagang bahkan meneriaki petugas. Pasar Cilengsi menjadi sorotan setelah ditemukan belasan pedagang dan keluarga mereka positif COVID-19. Petugas Satpol PP menutup pasar Rawasari di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Penutupan mendadak membuat pedagang bingung karena tidak lagi bisa berjualan. Penutupan pasar setelah 14 pedagang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test yang digelar di Puskesmas pada tanggal 8 Juni 2020. Sebelumnya hasil swab test juga digelar pada tanggal 4 dan 5 Juni 2020, di mana 2 dari 100 orang yang di swab test hasilnya positif COVID-19. Belum diketahui sampai kapan pasar Rawasari akan ditutup, mengingat hingga kini belum ada surat tertulis dari pihak terkait. Iya, maksudnya kan harus ada mekanismenya, kan harus ada memang jelas surat edaran dari pihak pasar bahwa di pasar Rawasari sudah terjadi banyak terpapar COVID. Nah, untuk itu kan bikin surat resmi kepada pedagang semua bahwa harus ditutup sekian hari kan gitu. Jadi kita nggak bingung nih mau dibuka apa tutupnya kapan, bukanya kapan gitu kan. Tapi dikasih batas waktu ya. Nah, itu nggak jelas, hanya omongan aja tadi. Itu juga omongan dari pihak Satpol PP. Sementara dari pihak pasar sendiri nggak ada omongan apa-apa. Dan pemirsa, bagaimana penerapan protokol kesehatan di beberapa pasar? Sudah ada rekan Luis Ayu di Pasar Rawasari, Jakarta, dan Lineke Utsiki di Pasar Cilengsi, Jawa Barat. Kita ke Pasar Cempaka Putih terlebih dahulu. Luis, apakah para pedagang dan pembeli sudah menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah? Udah. Baik, Luis, apakah protokol kesehatan sudah diterapkan di sana? Baik, kita beralih ke pasar selanjutnya, pemirsa, di Cilengsi, Jawa Barat. Ada rekan Lineke Utsiki di sana. Lineke, apakah protokol kesehatan antara pedagang dan pembeli sudah diterapkan? Benedetta dan juga pemirsa, berbicara mengenai protokol kesehatan ini sebenarnya sudah diterapkan dengan cukup baik di Pasar Cilengsi, karena kami berdasarkan pada pantauan ketika kami memasuki area pasar ini sudah dilakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian juga sudah disediakan wastafel portable di sekitar 40 titik, dan bahkan menurut informasi dari petugas setempat ini selalu dilakukan penyemprotan disinfektan secara rutin setiap harinya. Terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh para pedagang Pasar Cilengsi saat tim gugus COVID-19 mendatangi Pasar Cilengsi untuk melakukan tes rapid, ini tadi kami juga sudah mengkonfirmasi langsung kepada pihak pengelola pasar, yakni Humas PD Pasar Tohaga, Ujang Saifullah, yang menyebutkan penolakan ini dilakukan oleh para pedagang digarisbawahi oleh tidak adanya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, tepatnya oleh tim gugus COVID-19. Karena tim gugus COVID-19 ini dinilai datang secara tiba-tiba, namun tidak mengkonfirmasi ataupun tidak mensosialisasikan begitu terkait dengan penyelenggaraan rapid test yang akan dilakukan kepada para pedagang, dan bahkan ini tidak dikomunikasikan juga terhadap pihak pengelola. Hal ini tentunya menyebabkan emosi ataupun penolakan yang dilakukan oleh para pedagang. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat sendiri ataupun kita mengacu sedikit ke belakang untuk terkait dengan penerapan ataupun penyelenggaraan dari rapid test, ini bukanlah pertama kalinya dilakukan, sudah pernah dilakukan sebelumnya, karena berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Bogor sendiri memang tercatat ada sebanyak 16 kasus positif di klaster Pasar Cilengsi. Ini menjadi salah satu zona yang paling merah yang ada di Kabupaten Bogor.
Sehingga ini rapid test sudah beberapa kali begitu dilakukan, karena berdasarkan data terakhir di tanggal 2 Juni ini ada sebanyak 6 kasus positif baru, 1 diantaranya merupakan pedagang dan kemudian ini menularkan ataupun adanya transmisi lokal ke anggota keluarga. Hal inilah tentunya menyebabkan mengapa tim gugus COVID-19 ini mendatangi Pasar Cilengsi untuk kembali melakukan tes PCR ataupun rapid test. Bahkan kalau misalnya kita lihat sebenarnya dari tanggal 31 Mei hingga dengan 4 Juni ini sempat dilakukan penutupan sementara Pasar Cilengsi, namun kembali dibuka pada tanggal 5 Juni saat penerapan dari PSBB masa proporsional. Tidak adanya komunikasi ataupun miskomunikasi ini tidak hanya terjadi karena tidak ada konfirmasi kedatangan dari tim gugus COVID-19, tetapi juga gejolak emosi ini terjadi karena tidak adanya komunikasi ataupun sosialisasi terkait dengan aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Karena pada saat dibukanya kembali Pasar Cilengsi ini disebutkan ataupun dikatakan bahwa Pasar Cilengsi ini dapat beroperasi secara normal secara 24 jam, namun kenyataannya ini terdapat jam batasan operasional dimulai dari pukul 4 pagi ataupun 4 dini hari hingga dengan 13. Namun untuk mereka para pedagang yang berada di luar area pasar ini tidak dilakukan pembatasan operasional begitu. Sehingga ini tentunya menyebabkan mengapa para pedagang ini meminta akan diadakannya pertemuan antara para wakil pedagang dari masing-masing komoditi dengan kemudian pihak pengelola maupun dari pihak kecamatan dan akan dilakukan kemudian di Pasar Cilengsi. Kembali ke Anda, Bernadetta. Baik, terima kasih atas informasinya Linaka. Kita akan kembali menghubungi Luis Ayu di Pasar Rawasari. Luis Ayu, apa saja protokol kesehatan yang sudah diterapkan di Pasar Rawasari? Ya, Bernadetta, usai diumumkannya bahwa ada 14 pedagang pasar Rawi Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang dinyatakan positif COVID-19, pada pagi hari tadi petugas Satpol PP langsung menertibkan para pedagang yang masih nekat berjualan. Dan inilah kondisi di Pasar Rawasari saat ini, sudah sepi, tidak ada lagi aktivitas yang terlihat di tempat ini. Seluruh pertokoan juga terpantau sudah ditutup. Penutupan ini dari informasi yang kami dapatkan dari tadi juga sempat ada kunjungan dari Lurah dari Cempaka Putih Timur yang mengunjungi tempat ini. Dari informasinya mengatakan bahwa tempat ini selama 3 hari ke depan akan dilakukannya penutupan, di mana akan dilakukan sterilisasi dan nantinya akan dilakukan juga penyemprotan disinfektan, di mana Pasar Rawasari ini akan kembali dibuka pada hari Senin mendatang dengan catatan menjalankan protokol kesehatan yang baik dan benar. Penutupan sementara ini juga dilakukan sebagai upaya agar pencegahan virus COVID-19 tidak semakin menyebar. Karena tadi kami juga sempat memantau ada beberapa masyarakat sekitar yang datang untuk berbelanja, namun tidak mengetahui informasi bahwa adanya pedagang yang positif COVID-19 dan pasar ini telah ditutup sementara. Dan hal ini juga bisa menjadi peringatan keras untuk warga Jakarta untuk lebih waspada untuk pergi ke pasar. Jika memang harus mendesak ataupun tidak mendesak, sebaiknya untuk berbelanja melalui online saja atau tetap di rumah. Deta. Baik, terima kasih Luis atas informasinya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, jumlah pedagang yang terinfeksi COVID-19 sejak 29 Mei terus bertambah usai Pemda menggelar rapid test massal. Hingga hari Selasa lalu, 439 pedagang terinfeksi positif corona, 27 diantaranya meninggal dunia. Ramai dan padat. Beginilah situasi pasar tradisional di masa PSBB transisi. Tidak hanya di ibu kota Jakarta, tetapi hampir di seluruh pasar tradisional di Indonesia selalu dipadati pengunjung dan penjual tanpa takut akan bahaya COVID-19. Sejak virus corona mewabah, protokol kesehatan selalu didengungkan dan diharapkan dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia. Namun tindakan ini acap kali tidak diindahkan. Alhasil, sejumlah pedagang di berbagai daerah terkonfirmasi sebagai pasien positif COVID-19. Seperti di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, 113 positif dan 3 orang meninggal dunia. Pasar PPI Surabaya, Jawa Timur, pedagang yang terkonfirmasi COVID-19, ada 17 orang dan 3 orang meninggal dunia. Pasar Bondalem, Bali, 15 orang positif COVID-19, namun tidak ada orang yang meninggal dunia. Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, 18 pedagang positif corona. Pasar Kobong Semarang, Jawa Tengah, 28 pedagang terkonfirmasi corona. Dan Pasar Besar Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 27 positif COVID-19 dan 1 orang meninggal dunia.
Pasar Cilengsi Bogor, Jawa Barat, 16 orang positif COVID-19. Sehingga total pedagang terkonfirmasi positif corona di pasar tradisional terdapat 439 orang dan 27 pedagang meninggal dunia. Kendati jaga jarak sudah ditegaskan untuk diperhatikan, namun kerumunan di pasar tetap terjadi. Lagi belanja, Pak. Ya, namanya untuk kebutuhan, Pak. Kalau mikirin corona, nggak belanja-belanja, nggak makan-makan, Pak. Namun berbeda dengan pasar tradisional di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Tetap beroperasi dengan memperhatikan kebijakan jaga jarak, bersih dan tertata rapi, beradaptasi dengan kebijakan physical distancing atau jaga jarak. Pengelola pasar menerapkan jarak aman antar pedagang sesuai protokol kesehatan. Meskipun berjualan di badan jalan, namun para pedagang merasa aman. Dan yang terpenting mereka masih bisa mendapatkan pemasukan di tengah pandemi. Enggak, Bu? Ya, enggak, Mas. Enggak ya, Bu ya? Enggak, iya. Kan nganu itu apa? Demi keselamatan. Iya. Penyebaran virus corona di tempat publik khususnya pasar beresiko tinggi. Jaga jarak di pasar tradisional dan penerapan protokol kesehatan sesuai WHO harus dijalankan secara konsisten sehingga dapat menekan jumlah penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana mengantisipasi meluasnya virus corona di pasar? Kita sudah terhubung dengan Bapak Abdullah Mansuri, Ketua Umum DPP IKAPI. Selamat siang, Pak Abdullah. Selamat siang, Mbak Deta. Baik. Apa kabar, Mbak? Pak Abdullah, pasar menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Apakah memang cukup sulit untuk menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak di pasar? Ya, memang saya harus akui bahwa harus ada peran bersama ya. Tidak hanya pedagang, tidak hanya kami, anggota kami pedagang pasar di pasar tradisional, tapi juga penting ada upaya koordinasi, sosialisasi dari pengelola pasar atau pemerintah daerah. Memang harus kami akui beredarnya isu dan terus berkembangnya bahwa COVID ini tidak benar ada di lapisan paling bawah, itu menjadi catatan paling penting sehingga masyarakat kita khususnya pedagang antara percaya atau tidak. Sehingga penting ada sosialisasi bersama, kami melakukan terus sosialisasi, pentingnya ada protokol kesehatan, ya, pentingnya menggunakan masker dan seterusnya. Ini juga dibarengi dengan kebijakan daerah yang terus mendorong agar pedagang mengetahui. Tadi kita lihat banyak penolakan melakukan swab, rapid test. Ini karena memang sosialisasi itu tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah. Maka untuk ekonomi daerah yang lebih baik, untuk perkembangan perekonomian pedagang dan masyarakat di sekitar di pasar itu, maka kami mendorong harus ada sosialisasi yang baik antara pemerintah daerah, pengelola pasar, dan organisasi-organisasi di bawah naungan kami untuk memberikan edukasi terhadap pedagang dan pembeli pentingnya menggunakan protokol kesehatan. Baik, sosialisasi terus dilakukan oleh pemerintah, namun sosialisasi yang menurut Bapak tepat dilakukan untuk pendekatan antara pedagang dan pembeli ini sosialisasi yang seperti apa? Ya, seperti di Pasar Raya Padang, Pasar Salatiga, kita semua tahu bahwa ada komunikasi intens antara pengelola pasar dengan pedagang. Ada pertemuan-pertemuan atau sosialisasi berupa surat edaran atau datangi ke kios masing-masing untuk memberikan edukasi bahwa ada upaya yang dilakukan pemerintah secara konkret untuk menjaga tidak terjadinya klaster baru di pasar tradisional. Ini langkah penting, upaya penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah dan pengelola pasar. Baik, Pak Abdullah, pemerintah juga berkali-kali akan melaksanakan rapid test terhadap pasar, tapi banyak sekali penolakan di sejumlah pasar. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, tadi saya sebutkan di awal bahwa memang simpang siurnya informasi di level paling bawah, di lapisan paling bawah itu membuat tidak percayanya pedagang atau kurangnya disiplin pedagang terhadap COVID-19. Maka penting pengelola pasar memanggil ketua-ketua kelompok pedagang, ketua-ketua blok untuk melakukan diskusi secara bersama-sama, menunjukkan data, informasi yang kami juga terus sampaikan. Prinsipnya menjaga agar pedagang selamat dari COVID-19 dan tidak ada penularan tidak ada muncul klaster baru di pasar tradisional. Karena apa? Karena pasar tradisional ini cukup berbeda dengan klaster-klaster yang lain. Komunikasi antara pedagang dengan pembeli cukup dekat.
ada silaturahmi, ada tawar-menawar. Ya, pertukaran uang dilakukan secara langsung jika membeli. Ini potensi penularannya cukup tinggi. Maka penting dilakukan sosialisasi dari hati ke hati. Jadi tidak menggunakan penekanan, tiba-tiba datang melakukan swab. Ini menurut kami upaya yang kurang ya. Maka datang, ajak diskusi, sosialisasikan bagaimana dampak jika itu terjadi, bagaimana untuk keluarga mereka. Kami yakin jika itu dilakukan secara baik ya dari hati ke hati dan tidak mengganggu perekonomian daerah. Ini persoalan perekonomian juga Mbak, persoalan perut. Kita tahu bahwa perekonomian di masa PSBB ini pedagang mengalami penurunan omset cukup tinggi, 65% kami mencatat. Ini efek dari bagaimana kita harus terus berlangsung berdagang. Kalau itu dilakukan, ya komunikasi itu diberikan, itu akan membawa dampak baik untuk dagang. Baik, Pak Abdullah, ada sejumlah antisipasi agar pasar tidak menjadi klaster baru. Salah satunya nanti akan ada penerapan ganjil genap, lalu juga kapasitas dikurangi menjadi 50%. Bagaimana IKAPI melihat aturan ini dari pemerintah? Ya, jadi aturan itu baru ditertibkan di DKI Jakarta. Walaupun begitu, kami terus berupaya berkomunikasi ulang dengan pemerintah DKI Jakarta untuk upaya yang dilakukan penertiban genap ganjil itu adalah upaya terakhir. Kami mendorong agar pemerintah tetap melakukan membuka pasar tanpa mengurangi jumlah pedagang, tetapi menggunakan protokol-protokol yang lain. Alternatif yang lain cukup banyak. Yang paling penting adalah kami mendorong agar pemerintah daerah melakukan langkah-langkah terlebih dahulu. Apa itu langkah-langkahnya? Mensosialisasikan menggunakan masker, di depan pasar dilakukan cek suhu badan, terus disemprot desinfektan secara terus-menerus. Kalau tiba-tiba langsung diberlakukan genap ganjil, sedangkan ada alternatif lain sebenarnya yang kami tawarkan, yaitu menata lapak pedagang, menata ulang di wilayah dan lingkungan di sekitar pasar, ruang terbuka yang mempunyai lahan cukup, ditata ulang jaraknya satu. Seperti di Kota Salatiga itu terjadi dan bisa dilakukan. Kami berharap itu dulu langkah dilakukan, tunjukkan kepedulian pemerintah daerah melakukan protokol kesehatan, baru itu kalau memang tidak ada pilihan lain baru menggunakan genap ganjil. Baik Pak Abdullah, berarti kuncinya dalam menekan angka ini adalah sosialisasi dan pendekatan dari hati-hati antara pemerintah dan juga pedagang pasar. Terima kasih atas waktunya Pak Abdullah. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, sejumlah pengemudi bajai dan sepeda motor kedapatan tidak memakai masker dalam razia di Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pelanggar diberi sanksi menyapu jalan. Sejumlah pengemudi sepeda motor dan bajai ini harus memperlambat kendaraan mereka saat melewati titik razia di Jalan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Beberapa pengemudi truk juga tak luput dari razia petugas. Sejumlah pengemudi bajai harus dihentikan petugas gabungan di Sub dan Satpol PP karena kedapatan tidak memakai masker. Pengemudi bajai dan sepeda motor yang tidak memakai masker kemudian diberi sanksi menyapu jalanan. Lagi pasang bar. Pak turun pak. Kita belum pakai masker, masih di tas. Gitu. Kalau kita nggak pernah lepas dari mulut kita. Tadi lupa ya? Iya. Para pelanggar kemudian diberi peringatan agar selalu membawa masker dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku selama masa pandemi atau masa PSBB transisi yang diterapkan di Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sancaya, iNews melaporkan. Dokter ketiga di Surabaya yang meninggal dunia akibat terpapar virus corona dimakamkan. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.